Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadz Montaha, guru mulok Nahwu Shorof di kelas 6 IPA Ngembo. Kali ini saya ingin belajar kembali melalui media online dengan video pembelajaran yang kami buat. Materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah materi tentang pengertian maf'ul bih. Jadi anak-anak, kita akan mempelajari tentang materi maf'ul bih. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah maf'ul bih, bahwa maf'ul bih itu adalah suatu jabatan dalam suatu kalimat dalam struktur dalam bahasa Arab, namanya maf'ul bih. Kalau kita hubungkan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, maf'ul bih itu sama dengan objek. Objek adalah sasaran satu pekerjaan yang dilakukan oleh subjek dan letaknya setelah subjek, predikat, lalu objek. SPO ya, kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris susunannya adalah SPO, subjek, predikat, objek. Nah, karena yang kita pelajari ini adalah bahasa Arab, tentu beda istilah pun beda penempatannya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau Inggris itu tadi S sama dengan subjek, subjek ya pelaku itu, lalu predikat ya kata kerja, lalu kemudian objek itu sama dengan penderita ataupun sasaran dari apa yang dikerjakan oleh subjek. Kalau dalam bahasa Arab atau pelajaran Nahwu, kita kenal dengan istilah maf'ul bih. Apa kira-kira pengertian atau definisi daripada maf'ul bih? Nah, di sini saya telah memberikan definisi yang sederhana untuk pelajar pemula tingkat dasar. Jadi seperti ini definisi yang kami berikan. Ialah bahwa yang dikatakan dengan maf'ul bih ialah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il dan fa'il. Dari definisi ini yang kami maksud adalah bahwa maf'ul bih itu nanti pasti terdiri dari atau pasti berupa isim. Maf'ul bih wujudnya nanti pasti berupa isim, dan isim itu adalah sama dengan kata benda. Kemudian maf'ul bih itu nanti i'rabnya pasti mansub, i'rabnya wajib nasab, dan tanda nasabnya itu nanti tergantung kepada kondisi. Ada yang menggunakan fathah, ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan ya, bahkan ada yang menggunakan kasroh. Karena kita ini masih dasar, masih pemula, maka kita pelajari yang dasar dulu. Ialah maf'ul bih yang dibaca nasab dan tanda nasabnya dengan harokat fathah. Lalu kemudian bahwa maf'ul bih itu nanti tata letaknya, posisinya itu harus jatuh setelah fi'il dan fa'il. Jadi urut-urutannya adalah fi'il dulu, setelah itu fa'il, setelah fa'il baru maf'ul bih. Jadi maf'ul bih ini struktur dalam kalimatnya adalah urutan pada urutan yang ketiga. Fi'il itu urutan yang pertama, fa'il itu urutan yang kedua, maf'ul bih itu pada urutan yang ketiga. Seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Darabtu ini namanya fi'il dan fa'il. Daraba ini fi'ilnya,
dhamir tu ini fa'ilnya, kemudian zaidan inilah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il fa'il dharabtu. Nah, sebab zaitan ini sebagai maf'ul bih, maka i'rabnya harus mansub, harus dimansubkan, harus dibaca nasab, dan dalam hal ini tanda nasabnya adalah dengan harokat fathah zaidan karena isim mufrad. Sehingga karena zaitan ini posisinya, kedudukannya, jabatannya dalam struktur kalimat adalah sebagai maf'ul bih, maka hukumnya wajib dibaca nasab. Tidak boleh darabtu zaidin salah. Tidak boleh darabtu zaidun salah. Harus darabtu zaidan. Mengapa? Yaitu tadi alasannya karena zaidan adalah sebagai maf'ul bih. Jadi lafaz zaidan pada kalimat tersebut di atas adalah dibaca nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Adapun tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Oke, sekarang kita coba i'rabnya. I'rab darabtu zaidan. I'rab kalimat tersebut adalah satu, darabtu. Darabtu adalah fi'il madhi mabni sukun. Darab, ini namanya mabni sukun. Fi'il madhi mabni sukun. Mengapa? Karena tersambung atau berhubungan dengan dhamir mutasil tu. Darabtu. Jadi setiap ada fi'il madhi apabila tersambung atau berhubungan dengan dhamir mutasil tu yang artinya saya, maka fi'il madhi tersebut wajib mabni sukun, sehingga harus dibaca darabtu, tidak boleh darabatu. Salah, harus darabtu, baknya harus disukun sebagai simbol mabni atau tanda mabni dengan alasan karena tersambung dengan dhamir mutasil tu yang artinya saya. Kemudian yang kedua, tu atau dhamir tu di sini adalah dhamir mutasil. Dhamir mutasil itu dhamir yang tidak terpisah dengan kata yang lain, tapi selalu disambung dengan kata tertentu, selalu berhubungan dengan kata yang lain, tidak terpisah atau tidak berdiri sendiri, tetapi keberadaannya selalu disambung dengan kata dalam hal ini ya, dalam fi'il madhi tersebut. Darabtu, tunya ini adalah dhamir mutasil mabni dhamah. Mengapa? Karena mabni darabtu ini memang dari sononya sudah mabni dhamah, tidak bisa berubah. Ya, darabtu artinya saya. Dhamir mutasil mabni dhamah, kedudukan i'rabnya adalah sebagai fa'il. Jadi tu ini posisinya sebagai fa'il. Karena posisinya sebagai fa'il, berarti sebagai pelaku daripada kata doroba. Doroba telah memukul. Siapa pelakunya? Saya. Nah, saya di sini namanya fa'il. Dhamir tu artinya saya, itulah namanya pelaku atau namanya fa'il. Jadi doroba, darabtu ini strukturnya adalah susunan dari fi'il lalu fa'il. Nah, yang kita bahas di sini adalah zaidan. Zaidan ini sebagai maf'ul bih. Zaidan adalah sebagai maf'ul bih, sebab itu harus mansub dan tanda nasabnya dengan fathah. Mengapa? Karena isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang bermakna tunggal, bermakna satu. Adapun tanda i'rab daripada maf'ul bih, tanda nasab daripada maf'ul bih itu nanti bermacam-macam. Tidak hanya fathah saja sebagai tandanya, ada yang dengan tanda alif, ada yang dengan tanda ya, ada yang dengan tanda kasroh. Dengan tanda alif apabila
ada pada isim asmaul khamsah. Misalnya itu akhoka. Nah, akhoka ini namanya maf'ul bi, tanda nasabnya dengan alif. Kemudian contoh lagi, itu muslimaini. Saya melihat dua orang Islam. Muslimaini. Ini namanya maf'ul bi, tanda nasabnya dengan ya. Ada lagi itu al-muslimina. Al-muslimina ini juga maf'ul bi, tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Dan ada lagi itu al-muslimati. Al-muslimati ini namanya maf'ul bi, tanda nasabnya dengan kasroh karena jamak mu'anats salim. Jadi maf'ul bi itu dibaca nasab dengan tanda fathah apabila isimnya itu isim mufrad, dibaca fathah dengan tanda alif apabila isimnya itu berupa asmaul khamsah, dibaca nasab dengan tanda ya apabila isim musanna, juga apabila jamak mudzakkar salim juga dibaca nasab dengan tanda ya. Kemudian dibaca nasab dengan tanda kasroh apabila jamak muannats salim. Itu kalau sudah kita bahas yang lebih detail ya, lebih dalam. Tetapi kita dasar dulu, maf'ul bi yang kita baca, maf'ul bi yang dibaca nasab dengan tanda fathah. Jadi nasab itu identik dengan fathah ya, dan itu selalu terjadi pada isim mufrad. Contohnya seperti darabtu Zaidan. Saya telah memukul siapa? Zaidan, Zaid. Nah, Zaid ini kena penderita ya, kena sasaran kerjanya fa'il, yaitu saya pukul. Siapa? Zaid. Zaid itu yang menjadi objeknya atau maf'ul bi-nya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Wassalam dari saya, Ustadz Muntaha.